Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrelivana dari kelas 1B. Ingin mempresentasikan tentang APT. Pengenalan APT. Ini adalah jenis-jenis pelindung diri atau APT. Pengertian tentang APT. APT atau alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya atau penyakit yang dapat terjadi di tempat kerja. APT wajib digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja yang ada. APT merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi tingkat keparahannya. Penggunaan APT juga dapat melindungi orang-orang di sekitar pekerja. Berikut adalah macam-macam APT. Pertama, ada pelindung kepala. Alat pelindung kepala yang wajib digunakan oleh pekerja di industri atau konstruksi, seperti helm pengaman, topi, atau tudung kepala. Selanjutnya ada penutup telinga. Sumber telinga seperti earplug atau penutup telinga seperti earmuff. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Selanjutnya ada pelindung mata dan muka. Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung diri APT yang berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari bahaya paparan bahan kimia, percikan benda kecil, bahan panas, atau uap. Selanjutnya ada pelindung kaki. Alat kesehatan yang berfungsi melindungi kaki dari berbagai ancaman seperti tertimpa atau berbenturan dengan benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, terkena bahan kimia berbahaya, dan tergelincir. Selanjutnya ada pelindung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari dari berbagai risiko dan bahaya cedera saat bekerja. Pelindung badan. Fungsi penggunaan baju pelindung adalah untuk menghindari risiko cedera dari bahaya panas, seperti api, listrik, dan bahan kimia. Berikut adalah fungsi dari pelindung kepala. Helm safety. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari berbagai risiko seperti 1. Benturan benda keras, 2. Kejatuhan benda, 3. Terpukul benda tajam, 4. Terpapar radiasi panas, 5. Terpapar api, 6. Terpapar percikan bahan kimia, 7. Terpapar suhu ekstrim. Selanjutnya ada pelindung telinga. Pelindung telinga ada earmuff dan earplug. Alat pelindung telinga yang umum digunakan adalah earmuff dan earplug. Keduanya merupakan alat berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan dentuman keras. Fungsi dari earmuff. Earmuff, alat pelindung telinga yang berfungsi untuk meredam, mengurangi paparan suara berlebih. Earmuff memiliki bentuk seperti bando dengan 2 kap yang menutupi telinga dan dihubungkan oleh bando di bagian atas kepala. Sedangkan earplug, alat untuk menyumbat atau penutup telinga yang bertujuan melindungi dan mengurangi tingkat kebisingan yang masuk ke telinga. Selanjutnya ada pelindung mata dan muka. Untuk melindungi area wajah termasuk mata, yaitu kacamata pengaman, face shield, goggles, masker selam, dan tameng muka.
lengkap dengan kacamata pengaman yang menjadi satu, full face masker. Alat pelindung wajah ini berfungsi untuk melindungi organ mata dan muka secara keseluruhan. Selanjutnya ada pelindung kaki. Pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk, benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, jasad ternik, atau tergelincir. Selanjutnya ada pelindung tangan. Sarung tangan memiliki berbagai fungsi, diantaranya melindungi tangan dari suhu panas atau dingin, melindungi tangan dari api, radiasi, bahan kimia, arus listrik, goresan, infeksi virus, bakteri, dan jasad renik, membantu mencegah kontaminasi silang di lingkungan medis, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya ada pelindung badan. Pakaian pelindung ini memiliki fungsi melindungi tubuh sebagian atau seluruhnya dari bahaya temperatur yang ekstrim, bisa panas, atau terlalu dingin. APD merupakan juga dapat menjaga badan dari api, percikan bahan kimia berbahaya, cairan, logam panas, uap panas, radiasi, patogen, dan jenis bahaya yang lainnya. Selanjutnya ada APD menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri atau APD secara cuma-cuma bagi pekerja. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, selain UU Nomor 1 Tahun 1970, beberapa landasan hukum lain yang mengatur tentang APD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Selanjutnya ada faktor kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor manusia, kesalahan manusia seperti kelalaian, kurangnya perhatian, atau kurang kewaspadaan. Faktor manusia juga bisa disebabkan oleh kondisi fisik dan mental pekerja. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti permukaan yang licin, penerangan yang buruk, atau mesin tanpa pengaman. Faktor lingkungan juga bisa disebabkan oleh cuaca, seperti gempa bumi, banjir, atau puting beliung. Selanjutnya ada faktor peralatan. Faktor peralatan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja adalah peralatan yang rusak, peralatan yang tidak berfungsi dengan baik, peralatan yang tidak sesuai dengan standar, peralatan yang tidak dirawat secara berkala. Faktor prosedur. Tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada faktor pelatihan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai
tentang prosedur kerja dan penggunaan peralatan kerja yang aman. Selanjutnya dan yang terakhir adalah faktor manajemen. Manajemen yang tidak memperhatikan ketika tidak adanya pembagian tanggung jawab, ketika penerapan peraturan yang tidak tegas, dan tidak adanya standar ketiga yang jelas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.